Hai Sobat Aspirasi, balik lagi bersama Yudit Sania di Aspirasi Podcast by UB Radio. Dan tentunya ya, hari ini di episode kali ini spesial banget karena kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya juga keren ya. Siapa sih yang nggak tahu ya kalau misalkan Aspirasi Podcast kalau datang narasumber itu pastinya berbobot dan punya inspirasi buat teman-teman semua yang nonton dan juga dengerin podcast kali ini gitu ya. Dan katanya juga ini itu merupakan seorang mahasiswa yang punya bisnis di bidang minuman, terutama itu katanya minumannya itu namanya dawet nih Sobat Aspirasi. Langsung aja please welcome Hamdan Pradana. Halo, apa kabar? Kabar baik, sangat baik. Halo, dari mana ini tadi? Dari kuliah pagi. Kuliah pagi. Ya, By the way ini daring ya. Betul. Jangan penalti kan. Iya betul banget. Dah ini katanya kamu punya bisnis ya Sobat Aspirasi. Bisnisnya itu dawet dan Ya. seperti yang Sobat Aspirasi tahu di depan ini ada display contohnya ya. Mungkin bisa dikenalin dulu ini ada produknya apa aja tuh. Oke, jadi kita bergerak di bidang candy, terus dengan sistem konsinyasi. Konsinyasi itu penitipan di beberapa toko sama toko oleh-oleh. Dan ini ada 3 varian produk. Kita bestseller ada di pandan, coklat, aren, so-so. Oke. Terus dawet ini beda kayak dawet biasanya. Kalau dawet biasanya kan identik dengan tradisional, ini identik dengan kekinian. Dengan kekinian. Oke, Singkatnya seperti itu. seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan Yudit udah pernah coba nih dawet ya Sobat Aspirasi, emang yang favoritnya Yudit tuh yang si pandan ini karena rasanya tuh kayak gurih-gurih creamy gitu loh Sobat Aspirasi. Dan kalau misalkan ya Hamdan sebelum kita kulik lebih jauh lagi, mungkin bisa diceritain dulu dong awal mula kamu bisa terjun ke dunia bisnis dawet ini. Oke, sebenarnya ini dawet dimulai waktu semester 1 ya. Oke. Kan di UB itu waktu pertama kali kuliah satu minggu offline kayak ngerasa gabut gitu ngapain gitu. Terus pertama bukan ini aku jualannya, beda di bidang. Apa tuh? Aku jualan telur kayak gitu. Tapi Oh. karena telur itu identik dengan kuantitas yang banyak, akhirnya aku coba untuk awalan ini. Jadi seminggu itu karena gabut sebenarnya. Terus pengen juga belajar gimana. Terus aku belum riset, belum pernah riset and development, belum pernah trial and error. Terus akhirnya aku ketemu nih sama orang yang pintar buat kayak gini. Oke. Terus kita kerjasama, terus akhirnya datanglah dan terbitlah dawet ini. Boleh tahu nggak ini nama produknya itu dawet apa? Dawet suji, Dawet Agif. Suji Iya. Agif. Nah, Sobat Aspirasi kalau misalkan pengen cobain si dawet Suji Agif ini bisa cari di mana aja tuh Hamdan? Di toko Madura ada. Toko Madura ada. Terus offline, online ada. Di toko besar yang cakupannya kayak grosir juga ada. Terus toko oleh-oleh ada juga Oke. di Malang. Berarti ini kayak pusatnya di Malang udah mulai merata ya? Ada di Piazza Mangkok, Hmm. terus ada lagi di Royal oleh-oleh gitu. Berarti kayak di toko-toko oleh-oleh gitu ya Sobat Betul. Aspirasi. Dan tadi juga di-mention katanya tuh di awal semester itu untuk jualan si dawet ini gitu ya. Terus ketemu partnernya nih. Nah, ketemu partner tuh di mana? Di desa. Jadi partner itu tetangga. Oke. Tetangga tapi agak jauh berapa kilo gitu. Nah, kenapa juga kamu pilih opsi untuk berbisnis dawet? Kenapa nggak bisnis yang lain? Karena sama kuliah ya. Hmm. Sama kuliah terus ngebaginya waktu enak, tinggal nitipin aja. Kita nggak perlu di waktu yang lama untuk usaha ini. Jadi cuma produksi, ambil dari partner, ambil bawa ke Malang, pasarin, terus udah kita tunggu hasil gitu aja. Tinggal tunggu hasil gitu Ya. ya. Berarti kalau misalkan boleh kasih tahu ke Sobat Aspirasi ini mulai bisnisnya ya mungkin supaya lebih jelas itu dari tahun berapa? 2022 itu masih di periode awal full aku ngebreakin diriku harus bisa jualan sendiri. Jadi Oke. ketemu face to face sama orang 3 minggu itu aku jualan di UB, bahkan keliling, terus di UM keliling di biasanya di Bujasari keliling bawa tas gitu. Jadi kayak wah agak Asli. malu-malu tapi harus Mental ya, karena kalau Mental. bisnis tahu itu juga harus mentalnya kuat dan Betul. juga pastinya nggak malu untuk kita menawar-nawarkan barang atau produk yang kita punya seperti itu ya Sobat Aspirasi. Dan ini juga memberikan inspirasi ya buat para mahasiswa yang mungkin emang kalau gabut pengen dapat penghasilan gitu ya. Jadi buka usaha ini merupakan salah satu opsi gitu ya yang bisa kamu lakuin gitu ya Sobat Aspirasi. Boleh tau nggak sih untuk buka atau membuat sebuah bisnis dawet suji ini tuh modalnya dulu berapa? modal awal kisaran ya, kisaran mungkin di angka 500 gitu. 500 itu masih kurang, masih step by step lah. Jadi 500 itu Oke. awal banget. Modal awal 500 itu udah untuk bikin berapa
botol 500 bisa jadi 100, hanya 100. 100? Oh, berarti kalau misalkan harga per jualnya ini hitungannya 5 ribuan. 5 ribuan. 5 ribuan. Tapi karena sekarang udah dititip-titipin dan dipasar-pasarkan, Ya, tentunya naik. juga bakal ada hype-nya gitu ya, Ya, sobat aspirasi betul. tentunya. Dan boleh tahu nggak sih sebenarnya ini kan katanya dawet kekinian ya. Siapa sih target pasar kamu? Mahasiswa dan bahkan setelah berjalannya waktu orang tua suka. Orang tua suka. Orang-orang ya di umur 50 ke atas tuh Hmm. banyak yang repeat order gitu. Oke. Biasanya justru yang jauh lebih banyak yang mesen itu orang-orang tua ya, karena biasanya untuk hal acara atau untuk mungkin minuman mingguan di rumah gitu. Karena emang dawet itu juga bukan minuman yang lekang oleh waktu ya. Ya. Jadi kayak bisa diminum kapan aja meskipun sekarang udah ada minuman yang jauh lebih kekinian, Ya. tapi rasa dawet itu kayak ya udahlah autentik dan ini juga dikemas secara kekinian sobat aspirasi. Jadi kayak misalnya selalu Yudit ya, dawet itu kan biasa kayak di pinggir jalan gitu kan, dijual gerobakan yang emang sekarang ya, ini beneran ya sobat aspirasi, nggak tipu-tipu. Yudit cari keliling itu susah. Dan yang Yudit tahu itu cuma ada di veteran sini deket BNI itu cuma dawet itu dan juga jarang jual gitu kan, kadang ada kadang nggak ada. Nah ini salah satu opsi minum dawet yang kekinian tapi udah ada di mana-mana kayak gitu sobat aspirasi. Dan boleh tahu nggak sih Hamdan, untuk kamu bikin trial and error sebuah produk ini ada 3 varian rasa, awalnya itu butuh waktu berapa lama dan juga bareng siapa ngerjainnya? Oke, trial and error itu butuh waktu hampir sebulan ya, karena kita seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu di bulan itu kita fokus di rasa yang beda-beda. Di pandan kita harus fokus, jadi nggak hanya satu kali trial and error, harus beberapa kali gitu sih. Sampai akhirnya nemu resep yang benar-benar pas Betul, dan gitu itu ya. pun aku nggak banyak campur tangan ya, karena kan udah sama partnerku yang profesional, jadi mungkin dia jauh lebih tahu. Jadi aku tinggal update aja, kurang gini mas, kurang gitu mas. Oke, berarti ke koreksi rasa ya untuk si Hamdannya sendiri, dan untuk partnernya ini yang full produksi. Ya. Boleh tahu nggak sih kalau misalkan dawet kekinian ini apa yang membedakanmu dengan produk kamu dengan dawet-dawet yang lain gitu? Apa menggunakan bahan apa? Menurutku keunggulan dan salah satu keunggulannya adalah yang dikemas dengan simpel gitu. Jadi mungkin kalau ada kompetitor itu masih bikin. Terus yang pertama ini kan hampir semua produk yang sekarang nggak pakai santan, kayak pakai krim, jadi jauh lebih sehat pastinya ya. Sama menurutku yang keunggulannya ini adalah dia enak gitu, langsung kemasan, langsung tinggal buka kayak minuman keinginan gitu ya, emang simple, bisa dibawa kemana aja gitu ya sobat aspirasi. Dan tentunya Yudit tahu ya, ini teman Yudit sendiri sobat aspirasi, jadi 1 semester juga. Dan kalau misalkan Yudit tahu ya, sebagai seorang mahasiswa itu tentunya banyak banget ya waktu yang emang kita butuhkan untuk mungkin berkuliah, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Kamu ikut organisasi nggak sih? Dulu semester Dulu. berapa kemarin? Semester 3 ya? Iya. Oke, 1 semester aja. Satu awal itu di VIA, terus yang kedua di luar VIA. Di luar VIA. Oke, itu kan selain kita juga punya kegiatan lain ya, ada dari kuliah, terus ikut organisasi, dan tentunya kamu juga sekarang berbisnis, itu tentunya bukan hal yang mudah ya sobat aspirasi. Ada nggak sih mungkin kendala-kendala yang pernah kamu rasain ketika kamu itu menjalankan kuliah sambil berbisnis? Pasti ada ya. Mungkin yang paling sering itu karena jadwal padat kuliah, jadi tidak fokus sama bisnisnya, sering kelupaan ngecek di warung gitu kan. Di beberapa minggu itu karena kalau udah sama organisasi nih, seminggu itu full di kuliah sama organisasi, kadang ini nggak kepegangnya kita ngecek lupa, sampai kadang ada yang basi di satu showcase di toko gitu. Misal aku itu 10, kadang sampai kelupanya 10 itu nggak kejual, basi pernah. Jadi manajemen waktu sih intinya. Waktu yang benar-benar itu kendala kamu ya, waktu kamu sampai saat ini? Kalau saya ini karena jarang organisasi sama kuliah juga jarang kadang online kan gitu. Berarti mungkin enggak sih kalau sekarang. Tadi masih balance gitu ya. Berarti harus manajemen waktu ya. Ini jadi salah satu concern buat sobat aspirasi ataupun juga para mahasiswa yang emang memiliki bisnis gitu ya. Karena juga gak mudah untuk seperti itu. Karena tadi kamu udah mention ya, ada kayak 10 botol gak kepegang, gak kejual sampai basi, itu tuh bisa rugi berapa tuh? Kalau nominalnya mungkin meruginya itu di 1 botol bisa di 5.000. Tapi kan kita harusnya kan di waktu saat itu ada produk lain. Jadi kelemahan kita, karena orang masuk lihat basi, dia kan nggak
bakal beli lagi kalau Oke, gitu. Gitu sih. oke. Berarti itu salah satu case yang mungkin bisa Ah. dijadikan pertimbangan lagi ya untuk Betul. kedepannya, menjadikan evaluasi gitu. Gimana sih cara kamu atau solusinya untuk mengatasi kendala-kendala yang udah kamu sebutin tadi? Ya rutin cek, terus setiap mungkin aku selama 1 minggu itu cek 2 kali, hari Senin sama Kamis. Karena Oke. biasanya di toko-toko itu pengambilan tagihan itu di hari Senin atau Kamis. Jadi Oke. aku sekalian nagih, kalau udah kejual itu sekalian ngecek Senin Kamis seminggu 2 kali. Kalau biasanya permintaan banyak seminggu 3 kali gitu. Jadi harus rutin. Boleh tahu nggak sih seberapa banyak produk yang kamu jual di salah satu toko yang mungkin emang ini ngasih atau mungkin permintaannya tuh banyak banget? Ada beberapa toko yang sudah menurutku best sellernya ya. Mm-mm. Tokonya itu bisa menjual seminggu itu hampir 50-60 botol lebih. Oke, seminggu hampir 50 sampai 60. Itu ada kalau di Tidar ada, Iya. di UB itu di kantin kan, Mm-mm. itu di Via bagus, Eva bagus. Oke. Di sini ada deket itu FIB juga bagus. Jadi yang paling bagus itu 60. Kadang kalau misalkan dia ada permintaan, nah kadang itu di satu sisi itu konsumen itu repeat order lagi karena dia suka, terus akhirnya memberikan saran kepada aku atau mau mesen dawet mas di luar aku nitip, jadi dia kadang belinya banyak. Oke, berarti kayak pesanan gitu ya? Ya kayak pesanan gitu. Tapi dari yang pemilik toko ini? Ya, Oke. jadi ya, biasanya kalau aku mas ada konsumen pesan banyak gitu, kayak gitu sih. Oke, tapi tetap untuk penjualan titipannya juga masih tetap disuplai. Ya gitu. Oke, berarti ada 2 income ini ya Sobat Aspirasi. Alhamdulillah. Lo tau gak sih kalau misalkan ini ya, kamu kan katanya nitip-nitip di banyak tempat gitu ya, salah satunya kayak di kantin-kantin, di tempat oleh-oleh, dan juga masih banyak lagi tempat-tempat yang lain ya Sobat Aspirasi. Kamu ini nitipnya sendiri untuk nganter-nganternya atau mungkin ada teman? Dulu awal sendiri, karena berjalan tim ada tim, tapi timnya nggak banyak sih, cuma Oke. 2 orang, 1 orang itu cuma untuk masarkan sama sales ya, mengenalkan produk Oke. gitu. Jadi ada tim. Oke, sekarang udah ada tim ya, Ya. Sobat Aspirasi. Dari tahun 2022 sampai sekarang 2024, berarti itu berarti udah 2 tahun. Ya. Udah punya tim. Ini keren banget ya Sobat Aspirasi. Jadi kayak udah ada perkembangan dalam 2 tahun ini yang emang bisnisnya tuh nggak stuck di situ-situ aja, dan cara memasarkannya itu udah dititip-titipkan atau mau tuh mau kayak gitu. Betul. Dan kalau misalkan mungkin ya Sobat Aspirasi yang emang punya bisnis, kepingin tiru nih cara strategi dari Hamdan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas kayak gitu, itu kayak gimana nih Hamdan caranya? Misalkan pengen titip-titip di kantin atau di toko-toko, itu cara kamu waktu dulu awalnya tuh kayak gimana? Ya pasti itu ya, bergerak sendiri. Lihat tempat itu apakah di sebelah kanan kirinya ramai gitu. Oke. Dan kita harus melihat dulu apakah ini target pasar kita gitu kan. Misalkan ada satu toko yang sepi, ya kita pertimbangkan dulu apakah nanti jangka panjang itu bagus atau enggak. Terus yang kedua, ngomong sendiri, harus berani ngomong, harus berani istilahnya harus berani memasarkan produk ini, dan harus berani deal to deal gitu, harus berani ngomong sama orang gitu kan. Awalnya kamu suka ngomong nggak? Enggak. Oh, jujur li enggak ya? Jujur nih gitu, karena 2 minggu seminggu aku harus bisa mengenalkan produk ini face to face, terlatih lah di beberapa tahun kemudian, akhirnya bisa ngomong. Oke, udah mulai lancar komunikasinya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan perizinannya nih Hamdan, buat teman-teman yang emang mau kasih contoh mungkin ikut cara kamu untuk titip di kantin-kantin deh, itu kayak gimana dulu awalnya kamu? Izinnya tergantung toko ya, ada yang Oke. sekali ngomong dibolehin, ada yang harus sesuai SOP-nya, Oke. ada yang harus ini produk harus halal, nah ini produk harus ada izin produksinya, harus kayak gitu. Jadi semua toko itu berbeda, dan kita harus siap gitu loh. Jadi kalau kalian mau bikin produk, harus siap izin-izinnya dulu, harus siap produk ini pokok nanti di jangka panjang harus bisa dijual dengan izin yang ada gitu. Resmi gitu ya. Betul. Oke, ini berarti jadi salah satu apa ya, inspirasi buat Sobat Aspirasi yang emang punya bisnis, kepingin tiru cara Hamdan untuk memasarkan produknya itu seperti apa. Nah, tadi juga udah di spill gitu ya, titip di banyak tempat, omsetnya katanya ada 2 gitu. Boleh tahu nggak sih berapa rupiah omset kamu per hari atau mungkin juga per bulannya? Mungkin per bulan ya. Oke. Per bulan ini sebutin. Boleh, silakan. Gak apa-apa. Sebenarnya sama aja sama ya produk minuman yang lain. Oke, seperti perendah ya kan? Seperti itu, sama aja. Berapa? Mungkin di atas 4
4, kalau lagi-lagi 5. Berarti around 4 sampai 5 juta Ya, per bulan. per bulan. Itu masih omset. Omset. Betul. Kalau misalkan yang bersihnya secara untuk To be continue gitu ya. lebih oke, itu masih Itu udah oke, ini berarti di rahasia negaranya Hamdan ya, Sobat Aspirasi. Berarti around 4-5 juta menjadi omset seorang Hamdan menjual produk dawet kekinian yang Ya. emang sekarang udah mulai rame juga gitu ya, diminati oleh banyak-banyak orang itu sendiri. Oke, next question nih ya. Mungkin apa sih strategi kamu ya selain menitipkan barang-barang ini atau produk-produk kamu ini ke toko-toko gitu ya, untuk menjamin bahwa produk kamu ini bisa sustain untuk sampai seterusnya? Strategi bisnis kamu. Oke, mungkin strateginya pasti akan melebar luaskan di konsinyasi, karena produk ini nyawanya dari konsinyasi. Karena kalau bisa sebenarnya kita main di ekspor impor, tapi kalau produk minuman itu nantinya ke ekspor harus ada expired kan. Oke. Jadi udah pernah coba riset ekspor di luar negeri gimana kalau produk minuman, tapi kayaknya nyawa ini masih di konsinyasi. Oke. Jadi melebarkan luas di sistem konsinyasi itu penting, dan Oke. itu salah satu nyawa kita. Oke, namanya masing-masing ya Sobat Aspirasi. Ada nggak sih rencana dari kamu ketika misalkan bisnis kamu udah besar gitu ya, mungkin buat Sobat Aspirasi yang emang terinspirasi untuk menjalankan bisnis F&B dan juga dapat dengan seperti ini, untuk membuka franchise? Bisa. Oke, ada niat? Untuk saat ini Kelihatannya dalam untuk saat ini belum ya, karena Oke. mau fokus coba jauh lebih melebarkan sayap. Mm-mm. Tapi dengan franchise emang oke sih, kemitraan itu emang oke, karena dengan itu orang jauh lebih tahu, banyak mitra, banyak kerjasama, lebar luasnya di nyawa konsinyasi itu juga bisa. Kayaknya ya Oke. mungkin Bisa dipertimbangkan lagi. Iya. Oke, berarti untuk saat ini Hamdan manggilnya yaitu dengan cara yang strateginya tadi menitipkan di tempat-tempat itu ya, dilebarkan lagi lebih luas tempat-tempatnya, bukan hanya di Malang aja tapi di berbagai kota mungkin di Indonesia kayak gitu amin, ya. amin, amin, amin. Oke, dan tadi juga udah di-mention ya awalnya itu buka bisnis sebelum Daud ini ada telur dan sebagainya. Emang kamu tuh minat berbisnis dari kecil atau emang baru-baru gede ini aja? Mungkin karena lingkup keluarga ya, Oke. jadi dari kecil udah sering ikut-ikut gitu. Pastinya kan kalau dibilang anak sekarang kan apa, FOMO. FOMO, Oke. terus FOMO ada lagi karena privilege. Oke. Privilege tadi, privilege. Ya karena udah tahu dari kecil, terus gedenya pengen karena untuk saat ini mungkin dari awalnya dewasa ya, karena waktu dewasa pengen bisnis dan passionnya di situ. Oke, berarti kamu udah menemukan passion ini tuh dari umur berapa? SMA mungkin, SMA udah jualan. SMA. Jualan apa dulu? Itu tadi telur, Telur. terus alat-alat perabotan ATK. Oke. ATK-nya itu di ATK, terus ada juga di tukang. Sempat bikin juga prototype Oke. bisnis startup, tapi udah gak kepegang. Udah nggak pegang. Ya. Itu waktu SMA. SMA. Oke, ini berarti Hamdan sendiri Sobat Aspirasi udah punya passion untuk berbisnis dari SMA. Ini jiwa-jiwanya udah jiwa-jiwa bisnisnya udah dari dini gitu ya, dari SMA. Kalau boleh tahu, tadi juga di-mention jual telur. Jual telur itu gimana caranya kamu waktu SMA untuk memasarkannya? Itu karena dulu telur kan lagi murah-murahnya. Ya, pertama ke teman-teman, itu pasti ke teman-teman. Telur ayam kan? Telur ayam. Yang mentah itu kan? Yang mentah ke teman-teman. Terus ya itu tadi, karena telur itu harus kuantitas banyak. Jadi karena itu kan cuma iseng gitu, pengen jualan, bikin poster di up di Facebook, itu lumayan ramah di situ gitu, lumayan rame karena aku packing pakai plastik gitu kan, nggak yang pakai egg tray, jadi di plastik terus dijual gitu udah di Facebook. Di Facebook itu rame banget. Dulu Enggak terlalu. ya, terlalu. Oke. Dulu kalau boleh tahu harga telurnya berapa? Per kilo itu bisa 25. Oke. Berarti ini menjadi sebenarnya kalau misalkan mau berbisnis itu banyak caranya ya. Banyak. Bisa apapun tuh bisa kamu jual. Kayak gitu. Yang penting itu emang niatnya dan juga mentalnya yang harus baja gitu ya Sobat Aspirasi. Boleh nggak sih kasih tips and trick buat Sobat Aspirasi yang lagi dengerin dan juga nonton podcast kali ini untuk menjadi seorang wirausahawan muda seperti kamu? Mungkin tips and triknya pertama, menurut saya di 70% itu action ya. Jadi Oke. nanti
learning by doing itu sangat gampang kalau kalian udah passion gitu. Tapi action dan mental itu kadang yang jadi beban gitu di awal, bertanya-tanya atau mungkin nanti pasca kita bagus itu kayak apa, takut gagal atau gimana, itu dihilangkan dulu. Kita langsung take action, take risk itu penting karena resiko itu kita nggak ada yang tahu, mungkin di resiko itu kita dapat rezeki gitu. Oke, jadi benar-benar emang harus itu tadi ya, langsung doing actionnya langsung tanpa harus pakai teori gitu ya. Bisa itu selagi Bisa kita doing gitu. ya. Oke, ada lagi nggak tips and triknya? Cukup itu, karena itu yang udah aku pegang dari dulu sampai sekarang, jadi mungkin yang aku bisa share. kasih Oke. share seperti itu. Oke, dan memang terbukti ya dari tips dari Hamdan itu sendiri bahwa dari sekarang juga udah mulai banyak memegang omsetnya gitu, sobat aspirasi. Apalagi seorang mahasiswa yang emang kalau misalkan pengen jajan nggak usah minta duit orang tua lagi gitu ya, bisa pakai duit dari hasil kerja sendiri kayak gitu. Dan itu bisa menjadi tonggak yang buat diri sendiri juga menjadi terinspirasi untuk kira-kira jualan apa ya nanti. Oke ya, semoga ya. Thank you sobat aspirasi yang udah dengerin kita berdua sharing-sharing dari produknya Hamdan gitu ya, dan juga tentang cara gimana sih seorang mahasiswa itu membagi waktunya dan juga tahu bisnisnya, perkembangannya itu seperti apa. Semoga video dan juga podcast kali ini bisa bermanfaat buat sobat aspirasi yang lagi dengerin dan juga nonton video kali ini. And see you di next episode. Aspirasi Podcast.